Persenjataan Ukraina kini sedikit lebih besar dan jauh lebih efektif berkat senjata baru yang tidak biasa namun menarik. Satu senjata yang naik ke ketinggian stratosfer sebelum jatuh menimpa musuh-musuhnya. Satu senjata yang mampu menghindari jammer dan sistem peperangan elektronik dengan mudah. Satu senjata dengan potensi untuk menghancurkan pertahanan udara Rusia secara instan membuat pasukan, aset, dan infrastruktur Kremlin semakin terbuka terhadap serangan berikutnya. Inilah DART, rudal yang membawa gagasan lama berusia puluhan tahun ke abad 21 dan mungkin akan terbukti menjadi tambahan yang sangat berharga bagi koleksi senjata Ukraina. DART dirancang oleh program Center of Innovative Technologies Ukraina. Ini adalah rudal ringan yang dirancang untuk diangkat ke udara dengan bantuan balon stratosfer. Setelah balon mencapai ketinggian tertentu, rudal dilepaskan menggunakan sistem navigasi bawaan untuk mengikuti jalur penerbangan yang telah direncanakan sebelumnya sebelum akhirnya menghantam targetnya dari atas. Konsep ini sangat sederhana dan penggunaan balon dalam peperangan sudah ada sejak berabad-abad lalu. Di Tiongkok kuno misalnya, yang disebut lentera Kongming digunakan sebagai alat sinyal militer. Ahli strategi terkenal Zhu Keliang pertama kali menggunakannya untuk meminta bantuan saat dikepung musuh, dan idenya segera menyebar. Di dunia barat, contoh awal lain dari penggunaan balon untuk tujuan militer terjadi pada akhir abad ke-18 selama pertempuran Fleurus, di mana pasukan Prancis menggunakan balon berisi hidrogen untuk melacak pergerakan musuh, serta melaporkan langsung ke pasukan di darat. Prancis bahkan pernah memiliki korps balon sendiri yang berumur pendek, yang akhirnya dibubarkan oleh Napoleon. Tetapi gagasan menggunakan balon dalam pertempuran tentu saja tidak berhenti di situ. Pasukan Kekaisaran Austria terkenal memakai bom balon untuk menyerang Venesia pada tahun 1849 misalnya. Mereka memasang bahan peledak, masing-masing seberat sekitar 24 hingga 30 pon, 11 hingga 14 kg, pada balon udara panas dari kertas yang kemudian diluncurkan baik dari darat maupun dari kapal uap. Sekitar 200 balon diluncurkan, dan setidaknya satu berhasil mencapai kota sesuai rencana, meski banyak yang terbawa angin, menunjukkan tantangan besar mengandalkan balon dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, berbagai kekuatan militer di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Inggris Raya, berusaha mengatasi tantangan ini dan menemukan metode baru yang lebih efektif dalam peperangan menggunakan balon. Pada Perang Dunia Pertama, balon cukup banyak digunakan sebagai platform pengamatan, dan Perang Dunia Kedua menyaksikan penggunaan yang lebih beragam lagi. Inggris menggunakan apa yang disebut balon penghalang misalnya untuk mencegat serangan udara dari pembom Jerman dan rudal jelajah awal. Mereka juga mengatur seluruh operasi militer, operasi outward, menggunakan balon. Ini melibatkan peluncuran hampir 100.000 balon, setengahnya membawa bahan pembakar dan sisanya kawat baja untuk memicu kebakaran serta merusak saluran listrik di seluruh Eropa, menciptakan kekacauan bagi pasukan Jerman. Sementara itu, Jepang menggunakan balon api yang juga dikenal sebagai bom balon Fugo untuk mengirimkan muatan peledak melintasi Samudra Pasifik. Ribuan balon ini yang berukuran sekitar 33 kaki atau 10 meter dalam diameter dan sebagian besar terbuat dari kertas tisu, diluncurkan dari Honshu, membawa bahan peledak dan alat pembakar. Beberapa ratus balon akhirnya terlihat di seluruh Amerika Utara, menewaskan 6 orang dan menyebabkan beberapa kebakaran hutan kecil. Kini, meski hasil contoh bersejarah beragam, militer modern punya teknologi lebih canggih, pemahaman lebih baik soal kondisi yang memengaruhi balon di udara, serta cara lebih maju untuk mengatasinya. Sebagai hasilnya, beberapa kekuatan militer terkuat di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, terus mengeksplorasi potensi penggunaan sistem berbasis balon. Namun, Ukraina tidak sekedar mengeksplorasi atau bereksperimen. Ukraina telah menggunakan balon untuk menciptakan kebingungan, kekacauan, dan kehancuran di barisan Rusia dalam beberapa tahun terakhir, menurut Wall Street Journal. Namun tidak ada negara yang mendorong batas penggunaan balon lebih jauh daripada Ukraina yang menggunakannya untuk melakukan serangan berani jauh di dalam wilayah Rusia, serta untuk pengintaian, transportasi, dan sebagai umpan. Memang, pasukan Kiev mulai menggunakan balon pada hari-hari awal konflik, awalnya untuk menjatuhkan bom dan granat ke kepala pasukan Rusia atau sebagai umpan untuk menguras pertahanan udara musuh. Pada tahun 24, Ukraina telah meningkatkan upaya berbasis balonnya, menggunakan produk dari pemasok Amerika sebagai sistem pengiriman untuk senjata kamikaze berukuran kecil.
Balon-balon ini memberi Ukraina kemampuan untuk menyerang target-target Rusia jauh melampaui wilayah pendudukan dan melintasi perbatasan internasional antara kedua negara. Balon telah digunakan dalam berbagai serangan terhadap ladang minyak, kilang, terminal pengiriman, dan pusat kereta api. Seperti yang dicatat oleh Michael Kaufman, pakar urusan militer Rusia dari Carnegie Endowment for International Peace, ini adalah bagian yang sangat penting dari upaya keseluruhan Ukraina untuk membawa Rusia ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih masuk akal. Dan ini sebagian berkat balon. Maka tidak mengherankan jika para insinyur militer Ukraina terus mencari cara untuk mendorong batas kemampuan mereka lebih jauh lagi. Dan rudal DART adalah hasil akhir dari upaya mereka. Jadi berikut penjelasan lebih dekat tentang apa itu dan bagaimana cara kerjanya. Center of Innovative Technologies belum mengungkapkan spesifikasi teknis pasti baik dari rudal itu sendiri maupun balon yang digunakan untuk meluncurkannya. Namun, data yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa rudal ini cukup ringkas dengan panjang sekitar 6 kaki atau 1,8 meter dan berat mendekati 29 pon atau 13 kg saat kosong. Dikatakan bahwa rudal ini mampu membawa hulu ledak dengan berat antara 7,7 pon atau 3,5 kg hingga 22 pon atau 10 kg, tergantung pada konfigurasinya. Hulu ledaknya diyakini mengandung elemen penembus berbasis grafit, meskipun sekali lagi tidak ada detail spesifik yang dikonfirmasi tentang cara kerjanya atau jenis target apa yang mungkin diserang. Kita juga tidak tahu jangkauan pasti, tingkat akurasi, atau bahkan status produksi dari rudal ini, yang semuanya sangat wajar, mengingat Ukraina tidak ingin mengungkapkan data yang bisa digunakan Rusia untuk melawan mereka. Jauh lebih baik untuk merahasiakan senjata-senjata seperti ini sampai siap digunakan dalam perang, karena itu memberi mereka peluang terbaik untuk mengejutkan musuh. Meski banyak spesifikasi teknis masih dirahasiakan, kita sudah punya gambaran umum cara kerja DART. Laporan menunjukkan bahwa balon stratosfer akan membawanya ke ketinggian antara 7,5 hingga 11,2 mil atau 12 hingga 18 km. Setelah mencapai ketinggian yang sesuai, misil diluncurkan. Pada titik itu, misil tersebut mengandalkan aktuator servo khusus dan sistem navigasi bawaan untuk menstabilkan diri di udara dan bergerak ke jalur penerbangan yang telah ditentukan. Itu mungkin terdengar sepele, tapi sangat penting karena tanpa kemampuan stabilisasi, misil yang dijatuhkan dari balon bisa melenceng beberapa mil dari jalur. Sebaliknya, DART mengunci targetnya selama proses turun, tetapi begitu berada sekitar 3,7 mil atau 6 km dari permukaan bumi, sistem navigasinya akan mati sepenuhnya. Ini adalah, tanpa diragukan lagi, bagian paling penting dan menarik dari desain DART. Dengan sistem navigasinya yang dinonaktifkan, DART mengandalkan mesin bahan bakar padat untuk melanjutkan jalur terbangnya, mengikuti lintasan yang sudah ditentukan sebelum akhirnya menabrak targetnya, yang bisa berupa apa saja, mulai dari gudang amunisi hingga tangki penyimpanan minyak. Sekarang inilah alasan mengapa hal ini penting. Rusia semakin bergantung pada sistem peperangan elektronik atau EW untuk mengacaukan, menipu, atau mengganggu drone dan rudal Ukraina. Para insinyurnya terus berinovasi di bidang ini, menambahkan antena tambahan dan merancang sistem yang lebih kompleks. Pada dasarnya untuk menghentikan aset udara Ukraina di tempat, memutus komunikasi mereka, dan menonaktifkan sistem navigasi mereka sehingga mereka gagal menyerang target yang dimaksud. Keunggulan unik dari sistem DART adalah sistem ini tidak bergantung pada komunikasi eksternal atau sistem navigasi satelit selama beberapa mil terakhir saat turun. Jadi setidaknya secara teori, bahkan jika Rusia memiliki seluruh pasukan pengacau EW di darat, siap membanjiri gelombang radio dengan sinyal palsu dan gangguan, itu tidak masalah. Tebisingan tak berpengaruh karena sistem ini tidak mendengarkan. Sebaliknya, sistem ini diam-diam jatuh menuju targetnya tanpa suara, dan para pengacau tak bisa menghentikannya. Dalam perang yang semakin didominasi oleh teknologi EW, hal itu sangat penting. Memang, Center for Strategic and International Studies mencatat bahwa peperangan elektronik telah menjadi salah satu kekuatan penentu dalam konflik ini dengan dampak besar bagi kedua belah pihak. Pada malam tanggal 14 hingga 15 Juni misalnya, Rusia meluncurkan 70 rudal dan lebih dari 600 drone dengan total 681 aset udara ke kota-kota kecil dan besar di Ukraina. Ukraina berhasil menghancurkan atau melumpuhkan 632 aset tersebut, menunjukkan kekuatan luar biasa dan potensi sistem peperangan elektronik untuk menyelamatkan nyawa serta mencegah bencana. Banyaknya sistem pengacau GPS di medan perang saat ini telah memaksa baik Rusia maupun Ukraina untuk berpacu mati-matian. Untuk menemukan metode panduan alternatif,
atau mengembangkan senjata yang pada dasarnya sudah tahu kemana mereka akan pergi sejak awal dan tidak perlu dipandu sepanjang perjalanan, seperti DART. Tapi sebelum kita membahas manfaat unik lainnya, aplikasi dan potensi kelemahan dari senjata baru ini, masih ada lagi yang perlu diketahui. Jika Anda merasa The Military Show bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Fakta bahwa DART bisa menghindari sistem EW musuh adalah keunggulan terbesarnya, namun bukan satu-satunya keunggulan. Keuntungan besar lainnya dari sistem ini terkait dengan fakta bahwa peluncurannya berasal dari balon. Itu berarti, secara teori, sistem ini bisa dikerahkan dari hampir di mana saja. Itu termasuk lokasi garis depan, serta lokasi yang jauh di dalam wilayah Ukraina sendiri. Karena data cuaca historis menunjukkan bahwa angin stratosfer cenderung bertiup ke arah timur dari Ukraina menuju Rusia. Sebuah balon, misalnya, bisa diluncurkan di Kiev dan cukup mengikuti angin sejauh 100 mil atau lebih menuju Moskow sebelum menjatuhkan muatannya. Karena yang dibahas adalah balon, bukan pesawat, tentara Ukraina hanya perlu mengembungkan sistem itu dan membiarkannya terbang. Tidak perlu landasan pacu atau lapangan terbang. Juga tidak perlu mempertaruhkan nyawa pilot atau risiko kerusakan maupun kehancuran pesawat mahal hanya untuk menggunakan jenis amunisi seperti ini. Mereka bisa diluncurkan kapan saja dari hampir lokasi manapun dan cukup dibiarkan untuk melakukan perjalanan ke wilayah musuh. Ini memberikan sesuatu yang benar-benar berbeda bagi Rusia, sesuatu yang berbeda untuk dihadapi. Sampai saat ini, Rusia harus menghadapi berbagai macam drone dan rudal buatan dalam negeri Ukraina, serta senjata barat seperti Storm Shadow dan ATACMS. Walau berbeda, banyak sistem mengikuti pola konvensional serupa dan memiliki kerentanan yang bisa dieksploitasi lewat radar, pertahanan udara, serta teknologi peperangan elektronik. DART berbeda dalam hampir semua hal. DART terbang jauh lebih tinggi daripada drone pada umumnya dan melaju menuju targetnya tanpa bergantung pada jenis teknologi navigasi yang sama seperti misil pada umumnya. Dan itu menjadi masalah bagi Rusia karena Kremlin belum memiliki cara yang terbukti untuk menangkal sistem seperti ini. Mereka hanya bisa berharap sistem pertahanan udara seperti S-300 dan S-400 mampu mendeteksi serta mencegat misil sebelum terjadi benturan. Namun, beberapa tahun terakhir membuktikan sistem seperti ini tidak bisa dianggap andal. Puluhan telah rusak dan dihancurkan oleh Ukraina. Dan dengan semakin sedikit pertahanan yang tersedia bagi mereka, para komandan Kremlin terpaksa memindahkan aset yang tersisa dan memprioritaskan perlindungan infrastruktur terpenting mereka serta lokasi-lokasi lain, seperti Moskow. Bahkan begitu, Ukraina terus membuktikan bahwa pertahanan Rusia memang tidak cukup karena operator drone Kiev telah melakukan beberapa serangan berturut-turut ke kota-kota terbesar dan paling dijaga ketat, seperti Moskow sendiri serta Sankt Petersburg. Dengan kekuatan DART dalam persenjataan mereka, pasukan pertahanan Ukraina mungkin dapat membuat serangan-serangan itu menjadi lebih mematikan dan lebih menghancurkan bagi Kremlin. Misalnya, Ukraina dapat meluncurkan beberapa rudal DART untuk membuka serangan udara dan melumpuhkan radar atau pertahanan di zona target. Kemudian, Ukraina bisa melanjutkan dengan mengerahkan kawanan drone dan rudal konvensional, menghancurkan bagian-bagian infrastruktur energi yang terekspos dan aset-aset militer. Dan keuntungannya tidak berhenti di situ. Masih ada juga soal biaya. Sudah diketahui umum, meski Ukraina mendapat banyak dukungan dan dana dari sekutu Eropa dan negara lain, mereka tetap tak mampu menyaingi tingginya pengeluaran pertahanan Rusia. Ukraina juga tidak mampu menyaingi lawannya dalam persediaan amunisi, jumlah personel, maupun kapasitas produksi militer. Ukraina tidak memiliki pabrik besar dan jaringan logistik yang diandalkan Rusia untuk memproduksi rudal dan drone mahal dalam jumlah besar. Akibatnya, Ukraina harus melakukan segala sesuatunya dengan cara yang berbeda. Ukraina harus bisa beradaptasi dan hemat biaya. Itulah sebabnya kita melihat Ukraina sangat mengandalkan inovasi dalam negeri, seperti pasukan drone yang semakin beragam, yang sebagian besar terdiri dari kendaraan udara tak berawak yang relatif murah dan mudah diproduksi. Itu juga alasan mengapa Ukraina menghabiskan sebagian besar perang ini bukan untuk menciptakan senjata yang sempurna, melainkan berinvestasi pada sistem yang fungsional, terjangkau, dan sulit dihadapi musuh. Misil ringan yang diluncurkan dari balon sangat cocok untuk tujuan itu. Berkat ukurannya yang ringkas, ditambah fakta bahwa misil ini bisa melayang ke udara tanpa perlu diluncurkan dan dikendalikan, DART seharusnya cukup murah untuk diproduksi massal oleh Ukraina. Walau kita tak tahu pasti biaya per unit, harganya kemungkinan jauh lebih murah dibanding sistem rudal jelajah atau balistik yang lebih besar dan rumit. Dan meskipun hulu ledak DART cukup kecil,
senjata ini tetap memiliki daya ledak yang cukup untuk memberikan kerusakan serius pada jenis target yang tepat. Dengan semua itu, penting untuk tidak terbawa suasana dan menganggap bahwa DART adalah senjata yang sempurna atau bahwa senjata ini bisa menyelesaikan semua masalah Ukraina. Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang sistem ini, dan waktu serta kesabaran akan dibutuhkan untuk benar-benar memahami kemampuan di dunia nyata dan efisiensi sebenarnya. Para ahli sudah mulai mempertanyakan seberapa efektif sistem navigasi DART harus bekerja, misalnya, agar senjata ini tetap mengarah ke sasaran, bahkan ketika sistem tersebut dinonaktifkan. Banyak yang menyoroti masalah historis terkait sistem berbasis balon. Siapapun yang pernah membiarkan balon terbang terbawa angin misalnya, pasti tahu betapa mudahnya benda-benda ini dipengaruhi oleh angin dan kondisi iklim secara umum. Tentu saja, balon stratosfer kelas militer tidak persis sama dengan balon ulang tahun yang biasa digunakan di rumah. Namun, banyak aturan yang sama tetap berlaku. Balon-balon bisa tertiup angin ke berbagai arah dan rentan terhadap perubahan kekuatan angin serta cuaca mendadak. Faktor-faktor seperti waktu peluncuran dan kondisi pelepasan semuanya dapat menimbulkan tingkat ketidakpastian tertentu yang berpotensi membuat DART lebih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan jangkauan keseluruhan DART, seberapa besar kemungkinannya untuk mengenai target, dan seberapa besar margin kesalahan yang dimilikinya dalam hal akurasi. Kita juga masih perlu mengetahui berapa biaya pembuatan setiap unit dan apakah sistem ini sudah diuji atau bahkan digunakan dalam kondisi pertempuran nyata atau masih dalam tahap perencanaan awal dan prototip. Tanpa informasi ini, tidak mungkin untuk menarik kesimpulan pasti tentang nilai dan kelayakan senjata tersebut yang sebenarnya. Namun, dari apa yang kita tahu sejauh ini, banyak alasan untuk optimis terhadap sistem ini. Secara teori, sistem ini bisa mengatasi beberapa masalah yang dihadapi Ukraina saat memakai amunisi konvensional, serta membawa tantangan baru bagi musuh. Ini tentu merupakan sebuah konsep yang unik dan jika terbukti berhasil, bisa membuka jalan bagi lebih banyak sistem dengan gaya serupa yang dirancang khusus untuk melawan teknologi EW dengan menonaktifkan sistem navigasi internalnya sendiri saat mendekati target. Dan Kiev tidak berniat berhenti sampai di sini. Meskipun mereka cukup merahasiakan spesifikasi teknis DART, para pengembang sistem ini secara terbuka mengakui bahwa teknologinya dapat digunakan sebagai dasar untuk proyek-proyek di masa depan yang bisa mencakup rudal balistik dan rudal permukaan ke udara. Sekali lagi, tidak ada rincian lebih lanjut tentang apa yang mungkin tercakup di dalamnya. Namun tim Ukraina mungkin sudah mencari cara tambahan untuk menggunakan balon guna meluncurkan amunisi yang lebih besar dan mematikan, atau untuk memasukkan sistem navigasi yang lebih cerdas ke dalam senjata tersebut agar dapat mengakali pengacau EW Rusia. Bagaimanapun juga, satu hal sudah jelas. Ambisi Ukraina tetap tak tertandingi dan negara itu terus menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap inovasi. Selalu mencari cara baru yang lebih menarik untuk menembus batas dan mengembangkan teknologi militer dengan cara yang bahkan sulit dibayangkan oleh dunia lainnya. Karena ambisi, inovasi, dan kepercayaan dirinya, Ukraina berada dalam posisi yang sangat kuat saat ini, sementara Rusia semakin terjerumus ke dalam krisis yang semakin dalam dan gelap. Yang bisa Anda pelajari lebih lanjut di video ini, yang menunjukkan bagaimana bahkan Vladimir Putin mulai menyadari bahwa perangnya sudah pasti gagal. Untuk mempelajari implikasi jangka panjangnya, tonton video ini yang membahas bagaimana Rusia bisa terus menderita selama beberapa generasi, bahkan setelah perang berakhir. Dan untuk analisis yang lebih mendalam, serta laporan terbaru dari perang Rusia-Ukraina dan konflik besar lainnya di seluruh dunia, pastikan untuk berlangganan The Military Show hari ini.